Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang eh, software yang bernama Kubernetes. Jadi dalam penyampaian materi ini kami akan menjelaskan tentang pengertian Kubernetes, tujuannya, manfaat, kegunaan, kelebihan, serta kekurangan dari Kubernetes. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Pratama sebagai moderator. Nama saya Muhammad Hanif Saputra. Nama saya Muhammad Romain Narsam. Nama saya Reki Valerian. Ya, dan nama saya Saif Abdullah. Oke, jadi Kubernetes ini adalah sistem open source yang dirancang untuk mengelola, mengatur, dan mengorkestrasi kontainer aplikasi secara otomatis. Kubernetes dikembangkan oleh Google, yang dimana Kubernetes memudahkan pengelolaan aplikasi yang dijalankan dalam kontainer. Seperti ini dibuat dengan Docker, dengan menjadikan fitur-fitur untuk otomatisasi penyebaran, skalabilitas, dan pemeliharaan aplikasi. Kemudian untuk tujuan Kubernetes akan disampaikan oleh teman saya Hanif Saputra. Ya baik, selanjutnya itu tujuan dari Kubernetes. Tujuan dari Kubernetes sendiri itu adalah untuk menyederhanakan manajemen dan orkestrasi aplikasi berbasis kontainer di lingkungan produksi. Dengan Kubernetes, organisasi dapat otomatisasi proses deployment, scaling, dan pemeliharaan aplikasi, sehingga meminimalkan kompleksitas dan memastikan aplikasi dapat berjalan secara efisien dan konsisten di berbagai lingkungan. Jadi selanjutnya bakalan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Saif Abdullah. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari Kubernetes. Di sini sudah terpampang ada 5 manfaat. Penjelasan pertama ada otomisasi. Apa sih otomisasi itu? Nah, di sini Docker memastikan bahwa aplikasi ini berjalan dengan cara yang seragam di berbagai tempat, dari pengembangan hingga produksi. Nah, yang kedua ada kemampuan scaling. Apa sih kemampuan scaling itu? Hmm, Kemampuan scaling memudahkan penskalan aplikasi dengan menambah atau mengurangi jumlah kontainer sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Yang ketiga ada pemulihan bencana. Pemulihan bencana mampu mengelola pemulihan otomatis ketika terjadi kegagalan dengan mengganti kontainer yang gagal atau rusak secara otomatis. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya. Nah, pengelolaan sumber daya ini akan mampu memulihkan otomatis ketika terjadi kegagalan dengan mengganti kontainer yang gagal atau rusak otomatis. Dan yang terakhir ada konsistensi dan portabilitas. Di sini menyediakan platform yang konsisten untuk menjalankan aplikasi di berbagai infrastruktur, baik di on-premises maupun cloud. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, selanjutnya ada kegunaan dari aplikasi Kubernetes sendiri, yaitu meliputi yang pertama ada pengelolaan klaster. Jadi, Kubernetes berguna untuk mengelola dan mengatur kumpulan kontainer dalam satu atau lebih mesin yang membentuk sebuah klaster. Kegunaan yang kedua yaitu adalah penyebaran aplikasi. Jadi, Kubernetes ini berguna untuk menyederhanakan proses deployment aplikasi dengan menyediakan kontrol dan konfigurasi yang fleksibel. Kegunaan yang ketiga ada pemantauan dan logging. Jadi, Kubernetes sendiri berguna juga sebagai fasilitas pemantauan. Jadi,
Kubernetes ini akan mencatat aktivitas kontainer dan juga membantu dalam pemecahan masalah dan analisis performa. Dan untuk kegunaan yang keempat ada load balancing. Di sini Kubernetes berguna sebagai penyedia load balancing otomatis untuk distribusi beban yang merata antara kontainer dan juga node dalam cluster. Yang terakhir ada kegunaan Kubernetes yaitu manajemen konfigurasi dan rahasia. Jadi di sini Kubernetes berguna mengelola konfigurasi aplikasi dan rahasia dengan aman melalui mekanisme yang terintegrasi. Sekian penjelasan kegunaan dari Kubernetes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk kelebihan dari Kubernetes. Apa sih kelebihan yang ada dalam aplikasi Kubernetes? Yang pertama itu adalah skalabilitas. Skalabilitas dalam Kubernetes ini adalah yaitu ada dapat menangani ribuan kontainer secara efisien yang dimana memungkinkan penskalaan aplikasi yang dengan mudah. Selanjutnya itu adalah otomatisasi, yaitu adalah dalam Kubernetes atau aplikasi Kubernetes ini menyediakan berbagai fitur otomatisasi, termasuk deployment otomatis, pemulihan, dan scaling yang mengurangi beban administratif. Selanjutnya yaitu adalah portabilitas. Portabilitas adalah yang dimana dalam Kubernetes dapat dijalankan di berbagai lingkungan, termasuk cloud, on-premise, atau dalam konfigurasi hybrid. Selanjutnya itu ada efisiensi di sumber daya alam. Dalam Kubernetes ini memungkinkan alokasi dan pengelolaan sumber daya yang efisien dan mengoptimalkan penggunaan infrastruktur. Next, selanjutnya adalah kekurangan dari Kubernetes. Selain dari yang saya sebutkan tadi untuk kelebihannya, Kubernetes juga memiliki sebuah kekurangan. Yang pertama itu adalah kompleksitas. eh, yang dimana Kubernetes ini memiliki kufra pembelajaran yang curam dan sangat dan bisa sangat kompleks untuk diatur dan dikelola, terutama bagi pemula yang ingin menggunakan aplikasi Kubernetes ini. Selanjutnya itu adalah overheat yang dimana dalam penggunaan Kubernetes dapat menambahkan overheat tambahan ke perangkat kita, baik dalam hal sumber daya sistem maupun dalam hal pengelolaan. Yang ketiga itu ada pengaturan yang rumit. Pengaturan dan konfigurasi dari awal awal Kubernetes bisa memakan waktu dan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai konsep dan komponen. Selanjutnya itu adalah masalah keamanan atau resiko keamanan. Dalam Kubernetes, meskipun Kubernetes ini menyediakan fitur keamanan, ada tantangan dan resiko keamanan yang harus dikelola, terutama dalam konfigurasi dan pengelolaan akses. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi sekarang masuk ke kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini mencakup dua materi sekaligus, yang dimana pertama itu ada materi Docker yang sudah kami jelaskan pada video sebelumnya, dan yang kedua itu materi Kubernetes yang sedang kami jelaskan sekarang. Jadi, Docker berfokus utamanya adalah membuat dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Docker memudahkan kita untuk mengemas aplikasi berserta semua dependensinya dalam satu kontainer, sehingga aplikasi bisa berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan. Sedangkan Kubernetes bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur banyak kontainer di dalam cluster. Kubernetes menyediakan otomatisasi untuk penyebaran, penskalaan, dan pemeliharaan aplikasi yang berjalan dalam kontainer di beberapa mesin sekaligus. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi tentang Kubernetes dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.